Saat suara keras berbicara, suara berubah menjadi angin kencang yang menyebabkan bola api di sekitarnya redup. Suara keras bergema di gua, memberikan perasaan hukuman ilahi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Salam, Ye Senior." Sosok itu perlahan-lahan menjadi kokoh dan berubah menjadi pria berusia sekitar 40 tahun. Orang ini sangat tampan. Matanya berbinar seperti bintang-bintang dan kulitnya sehalus batu giok. Dia memandang Wang Lin tanpa emosi di wajahnya dan berkata, "Yurong, kau bisa pergi." Yurong, yang berlutut di tanah, dengan cepat berdiri, dibebankan ke salah satu gua, dan menghilang tanpa jejak. Yezi melambaikan tangan kirinya dan tirai cahaya tiba-tiba muncul dan mengelilingi mereka. Dia menghela nafas dan berkata, dengan perasaan melankolis, "Wang Lin, kamu bukan murid dari mayat sekte. Tidak perlu berbohong. Kakak magang junior aku Yu pasti menemui masalah." "Wang Lin, tidak ada orang ketiga di sini, jadi beritahu aku." Wang Lin menegakkan punggungnya. Dia sudah memikirkannya dalam perjalanan ke sini. Tidak mungkin dia bisa berbohong kepada seorang kultivator Naschen Soul seperti Yezi, jadi dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah merenungkan sedikit, Wang Lin menceritakan semua yang terjadi di reruntuhan. Yezi diam-diam mendengarkan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menghela nafas setelah Wang Lin selesai berbicara, lalu memejamkan matanya dan berpikir, apa yang dikatakan Wang Lin ini benar. Ketika saudara Wu Yu pergi, dia mengatakan bahwa boneka jenazahnya akan bergerak maju dan apa yang dikatakan Wang Lin cocok dengan kepribadiannya. Sebuah boneka mayat memberontak. Sayangnya, saudara magang junior, bagaimana bisa pemberontakan boneka mayat Naschen Soul tahap tengah semudah ditangani seperti yang kamu katakan? Bahkan jika aku pergi, aku tidak dapat membantu kamu sama sekali. Karena kamu membuat Wang Lin menyampaikan pesan, kamu harus memiliki ide lain. Dengan itu, Yezi menyebarkan perasaan ilahi dan terkejut. Metode yang dibudidayakan Wang Lin ini sangat dekat dengan sekte mayat. Dia dipenuhi dengan energi yin. Setelah merenung sebentar, Yezi mengerti maksud Wu Yu. Ini adalah cara Wu Yu mengirimkan panggilan darurat sementara mengirim sekte mayat sebagai murid. Setelah memindai Wang Lin, dia menatap Adai. Setelah dia merenung sebentar, dia benar-benar mengerti maksud Wu Yu. Tubuh Adai dibangun untuk mengolah metode kultivasi sekte mayat. Setelah Yezi menarik pandangannya, dia perlahan bertanya pada Wang Lin, "Dia Adai, yang menemani adik magang juniorku selama bertahun-tahun?" Wang Lin mengangguk. Yezi menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas berkata, "Wang Lin, aku memeriksa energi spiritualmu dan itu mengandung banyak properti yin. Jika kamu berkultivasi di sini, kamu akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah." "Wang Lin, apakah kamu bersedia menjadi murid sekte mayat?" Wang Lin sudah menebak semua yang bisa terjadi dalam perjalanan ke sini. Perekrutan Yezi ada dalam harapannya, jadi dia dengan hormat berkata, "Murid bersedia." Yezi mengangguk lagi dan berkata, "Baik. Karena kamu beruntung bertemu saudara junior aku Yu, maka kamu mungkin juga menjadi murid aslinya. Mulai sekarang, kamu adalah murid generasi kedua sekte mayat." Dengan itu, dia menunjuk ke Adai dan berkata, "Aku akan membawa Adai bersamaku." Dia melihat ketidakpastian Wang Lin dan berkata, "Jangan khawatir. Dia memiliki hubungan yang begitu dalam dengan saudara junior aku tidak akan berani menyakitinya. Aku akan menganggapnya sebagai murid pribadiku." Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan membuang batu giok biru gelap. Lalu, dia meraih Adai dengan tangannya. Adai menjerit ketika mereka menghilang ke dalam gua. Wang Lin menangkap batu giok. Dia memindainya dengan indera ilahi dan ekspresinya menjadi aneh. Hanya ada beberapa teknik sederhana dan bukan jejak metode kultivasi sekte mayat. Ini pasti karena Yezi khawatir, jadi Wang Lin tidak keberatan. Saat dia memeriksa batu giok, Yurong keluar dari salah satu gua dan berjalan keluar. Setelah dia menemukan bahwa Yezi telah pergi, dia terbang ke Wang Lin dan akan berbicara ketika dia melihat batu giok di tangannya. Dia terkejut dan cepat-cepat mundur beberapa langkah ketika dia berkata, "Murid Yurong menyapa leluhur." Wang Lin terguncang dan menatap batu giok sambil berkata, "Kakak Yu, tidak perlu menjadi seperti ini." "Apakah warna batu giok itu ada artinya?" Yurong melihat batu giok di tangan Wang Lin dengan iri ketika dia dengan pahit tersenyum dan mengeluarkan batu giok biru muda dan berkata, "Leluhur, kamu tidak miliki sebuah batu giok sebelumnya, jadi kita bisa berbicara satu sama lain seolah-olah kita adalah teman sebaya, tetapi sekarang setelah kamu memiliki batu giokmu, sekte mayat memiliki aturan ketat mengenai peringkat, jadi bagaimana aku berani memanggilmu saudara Wang lagi? Lihatlah warna giokku." Giok adalah satu-satunya bentuk identifikasi dalam sekte mayat. Giok leluhur pertama berwarna hijau, giok leluhur berwarna biru tua, giok tua-tua berwarna biru muda, dan giok semua murid berwarna putih. Wang Lin menyingkirkan gioknya dan baru saja akan berbicara ketika bola api di pilar tiba-tiba menyala beberapa kali, melepaskan asap hijau. Ekspresi Yurong sedikit berubah. Tangannya membentuk segel dan dia berkata, "Kumpulkan." Asap hijau dengan cepat datang ke Yurong dan memasuki dahinya. Yurong menutup matanya.
Tidak lama kemudian, dia membuka kembali mereka dan berkata, leluhur pertama Yezi telah mengatur sebuah ruangan untuk kamu. Aku akan membawa kamu ke sana segera. Wang Lin sangat terkejut tentang teknik sekte mayat. Sama seperti teknik yang barusan menggunakan asap untuk mengirimkan pesan. Dia menggosok dagunya dan mengangguk. M. Yurong terbang menuju salah satu gua. Wang Lin melompat dan mengikuti di belakang. Keduanya bergerak cepat melalui gua saat M. Yurong berbicara dengan Wang Lin tentang sekte mayat. Seiring dengan penjelasan pemuda itu, Wang Lin sekarang memiliki pemahaman tertentu tentang sekte mayat. Sekte mayat adalah salah satu dari 4 sekte setan Shao. Mereka memiliki lebih dari 1.000 murid dan mereka semua hidup di bawah tanah. Masing-masing memiliki ruang kultivasi sendiri. Semua orang selain beberapa murid yang akan pergi untuk membeli barang sementara semua orang berkultivasi di kamar mereka. Meskipun, menyebut mereka sekte setan tidak benar-benar cocok dibandingkan dengan api setan Tian Dao sekte, Yin Huan sekte Hihuan, dan aura pembunuh lembah Hu Feng. Meskipun sekte mayat memiliki boneka mayat, semua orang di sana benar-benar hanya menanam maniak. Setiap murid dibudidayakan seperti orang gila dan alasannya adalah karena persyaratan kejam yang dimiliki sekte mayat. Jika seseorang tidak mencapai lapisan 10 kondensasi Qi dalam 10 tahun, tidak mencapai yayasan pendirian dalam 30 tahun, atau tidak mencapai formasi inti dalam 100 tahun, mereka akan disempurnakan menjadi boneka mayat. Sistem kejam ini seperti cambuk yang menyebabkan semua murid sekte mayat berkultivasi seperti orang gila. Setiap tahun ada beberapa orang yang disempurnakan menjadi boneka mayat, dan setiap kali, semua para murid menyaksikan prosesnya. Demikian pula, setiap tahun, ada murid yang dikirim untuk mencari manusia yang cocok untuk mengisi kembali para murid yang hilang itu. Bukan karena para murid tidak melakukannya. Ingin memberontak, tetapi semua murid yang diterima akan memiliki bagian dari jiwa mereka dihapus dan disegel menjadi batu giok. Batu giok itu dibagi menjadi 4 peringkat. Giok hijau leluhur pertama bisa mengendalikan murid manapun di sekte ini. Giok biru tua leluhur juga memiliki efek yang serupa, dan kemudian giok biru tua si tua. Di bawah lapisan kendali, tidak ada yang berani memberontak. M. Yurong juga memberitahu Wang Lin bahwa sekte mayat ini hanya cabang dari sekte mayat asli. Dia pernah melihat seorang utusan dari negara peringkat 5. Bahkan budak kurir itu setidaknya pada tingkat kultivasi Naschen Soul. Semakin Wang Lin mendengar, semakin terkejut dia. Dia bertanya-tanya mengapa ketika Yezi memberinya giok, Yezi tidak menyegel sebagian jiwanya di dalamnya. Pertanyaan yang sama datang dari tubuh Yezi setelah dia kembali ke guanya sendiri. Mengapa kamu tidak menyegel sebagian dari jiwanya, jiwa ke batu giok? Tanya suara serak yang terdengar seperti 2 lempengan besi yang digosokkan. Ya, Zi menampar telapak tangannya di dahi Adai dan menyegel indranya. Kemudian, dia berbalik dan duduk bersila di atas ranjang hitam. Dia menunjuk dahinya dan tubuhnya bergetar ketika sosok ilusi muncul di sebelahnya. Sosok ini sangat buram. Orang tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa dia. Dia melayang di sekitar Adai, mengamatinya, lalu dia mengulurkan tangannya ke kepala Adai. Yazi mengerutkan kening. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan seteguk apiin biru. Setelah apiin muncul, itu membentuk dinding yang menghalangi tangan sosok itu. Yazi dengan dingin berkata, Luosha, orang ini adalah murid pribadi adik magang junior aku. Kamu tidak bisa menyakitinya, sosok itu tertawa. Dia melayang di udara dengan tangan memeluk bahunya sendiri dan berkata, dengan suara bernada tinggi, Ye Zizai, kau dan saudara magang juniormu hanyalah tungku untuk kami. Adikmu pergi lebih awal, sebelum Lord Zi bisa bangun, dan sekarang dia memanggilmu untuk meminta bantuan. Dia benar-benar melemparkan dirinya ke gawang. Ye Zizai, karena kamu sudah tahu lokasinya, mengapa kamu tidak membantu Lord Zi melahap Wu Yu? Wajah Ye Zizai suram. Dia menatap sosok itu dan mencibir. Sebelum kamu benar-benar melahapku, jangan berpikir aku akan mendengarkan perintah apapun darimu. Adapun Lord Zi, aku tidak akan pergi untuk membantunya atau saudara magang junior aku. Apakah dia bisa melahap adik magang junior aku, itu semua terserah pada dirinya sendiri. Sosok itu mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Dia tampaknya tidak keberatan dan berkata, jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksa kamu, tetapi gelombang tubuh berikutnya telah disiapkan oleh negara peringkat 5. Kali ini, ada 10 orang. Kamu harus memilih tungku kamu dengan hati-hati. Ingat, kamu hanya murid luar dari sekte mayat. Juga, apa yang akan kamu lakukan dengan bocah Adai ini? Ye Zizai merenung sebentar dan diam-diam menghela nafas. 400 tahun yang lalu, ia memasuki sekte mayat dan, berkat bakatnya, ia mampu mencapai tahap Naschen Soul dalam 400 tahun. Tetapi tepat pada saat itu, boneka mayatnya mendapatkan perasaan diri dan mulai melahap kesadarannya. Proses ini sangat lambat dan ini memungkinkannya untuk mengetahui beberapa rahasia sekte mayat. Mayat sekte adalah sekte yang sangat besar. Berdasarkan pengetahuan Ye Zizai, mayat sekte utama berbasis di negara peringkat 5, dan cabang-cabang lainnya tersebar di planet ini. Semua cabang ini memiliki sistem yang sangat kaku untuk memaksa para murid untuk berlatih seperti orang gila. Setelah Yezi menemukan kebenaran, dia merasa seolah-olah mereka dibesarkan seperti binatang.
Setelah binatang mencapai tahap formasi inti, ada sebuah upacara. Saat itulah jiwa-jiwa dari negara-negara peringkat 5 yang kehilangan tubuh mereka akan ditempatkan ke dalam boneka mayat. Untuk mengatakannya dengan jelas, Corpse Sect adalah penyedia tubuh terbesar untuk sekte dari negara-negara peringkat 5. Harus dikatakan bahwa negara-negara peringkat 4 atau lebih tinggi melakukan sejumlah perang setiap tahun. Dalam pertempuran di medan perang asing, cedera dan kematian tidak bisa dihindari. Semua kultivator di atas Nascent Stage memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan jiwa Nascent mereka jika mereka berhati-hati. Saat itulah mayat sekte masuk. Entah itu seseorang yang kehilangan tubuh mereka atau bersiap-siap untuk memiliki tubuh, semua transaksi yang berhubungan dengan tubuh dilakukan di Corpse Sect. Tubuh yang disediakan Corpse Sect semua memiliki bakat yang sangat baik dan telah dilatih dalam metode penanaman yang disediakan oleh sekte Corpse sejak mereka masih muda. Setiap cabang Corpse Sekte menyediakan metode kultivasi yang berbeda untuk murid-murid mereka. Corpse Sekte berurusan dengan banyak sekte dari peringkat 4 atau 5 negara, dan beberapa dari mereka menandatangani kesepakatan eksklusif dengan sekte Corpse agar untuk mendapatkan tubuh lebih cepat. Salah satu bagian dari kesepakatan adalah bahwa sekte menyediakan metode kultivasi dasar mereka, secara efektif membuat cabang pertanian tubuh pribadi sekte mereka. Sekte Mayat Zhao berasal dari sekte setan di negara peringkat 5. Metode kultivasi disebut metode dunia bawah. Ye Zi menghela nafas. Bukannya dia tidak berpikir untuk memberontak, tetapi semakin dia tahu, semakin dia mengerti betapa kecilnya dia dibandingkan. Dia tidak memenuhi syarat untuk memberontak, dan setelah kepemilikan dimulai, itu tidak bisa dihentikan kecuali tingkat kultivasinya sangat melebihi tingkat kultivasi jiwa dalam boneka mayat. Ada aturan lain dalam mayat sekte, jika seorang murid mencapai tahap jiwa yang baru lahir, bahkan jika tubuh mereka dimiliki oleh yang lain, mereka diberi kesempatan untuk memiliki orang lain. Ye Zizai, misalnya, begitu dia benar-benar dilahap, jiwanya akan ditempatkan di boneka mayat seseorang yang dia pilih. Dia kemudian akan memiliki orang itu melalui boneka mayat mereka, sama seperti dia dirasuki sekarang. Tapi dia hanya punya satu peluang. Jika dia tidak bisa menembus tahap Nascent Soul dan sampai ke tahap formasi jiwa, maka satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah dikirim ke medan perang asing untuk digunakan sebagai umpan meriam. Sekali satu mencapai tahap Soul Formation, mereka dipromosikan menjadi tetua di cabang di negara peringkat 4. Mereka kemudian memiliki 1000 tahun untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Konsekuensi untuk kegagalan adalah sama. Ye Zizai dengan dingin menjawab pertanyaan Luo Sha. Adai bahkan belum pada tahap formasi inti, jadi apa yang harus dia lakukan denganmu? Dia juga murid junior murid magang aku, jadi selama aku masih ada, aku akan menjamin keselamatannya. Ketika dia berbicara, dia merasakan tekanan dari sosok di udara, dia kemudian berkata, kata demi kata, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Siapa saja? Luo Sha tertawa. Matanya berbinar ketika dia berkata, Ye Zizai, tubuh Adai sangat baik. Dia akan menjadi kandidat yang baik untuk kamu miliki. Ye Zizai mendengus dingin. Dia memang memiliki ide ini di benaknya. Ketika dia pertama kali melihat Adai, dia memutuskan bahwa dia akan mempersiapkan tubuh Adai untuk dirinya sendiri. Sosok itu samar-samar tersenyum dan berkata, bocah nakal itu, Wang Lin, memiliki metode kultivasi yang aneh. Dia memiliki sedikit petunjuk tentang metode kultivasi underworld sejati tentang dirinya. Tidak peduli bagaimana dia membudidayakan, dia akan membuat tungku yang sangat baik. Ye Zizai, kamu masih belum menjawab pertanyaan aku, mengapa kamu tidak menyegel sebagian jiwanya lebih awal? Ye Zizai menutup matanya dan berkata, Adai bukan satu-satunya pilihanku. Termasuk Wang Lin, aku memiliki beberapa kandidat. Juga, aku belum memutuskan siapa yang akan menjadi tuan rumah dan siapa yang akan menjadi boneka mayat. Aku tidak akan menyegel sebagian jiwa mereka sebelum mereka mencapai tahap formasi inti karena begitu aku menyegel sebagian jiwa mereka, mereka akan dicatat dalam sekte Corpse. Jika mereka diambil oleh orang lain, maka aku akan melakukan semua pekerjaan ini dengan sia-sia. Ye Zizai tidak peduli jika Luo Sha tahu. Dia melakukan semua ini untuk menciptakan jalan bagi dirinya sendiri. Di satu sisi, itu dia mengakui kekalahan untuk Luo Sha dan memungkinkan Luo Sha untuk memiliki tubuhnya. Dengan itu, dia membuka matanya dan menambahkan, pembersihan medan perang asing akan segera dimulai. Aku percaya token akan pingsan dalam beberapa hari. Sosok itu menjilat bibirnya dan tertawa dengan suara serak. Kali ini, setelah utusan dari Serikat Kultivasi membuka portal ke medan perang asing, aku hanya perlu menyerap 3 napas energi spiritual untuk menyelesaikan kepemilikan. Ye Zizai, sesuai dengan persetujuan aku dengan mayat sekte, begitu aku memiliki kamu, aku akan menjaga kesadaran kamu tetap utuh. Setelah kamu memutuskan seorang kandidat, aku akan membantu kamu sekali dalam pertukaran untuk tubuh kamu dan meningkatkan kultivasi orang itu ke tahap formasi inti untuk membuatnya lebih mudah bagi kamu untuk memilikinya. Setelah Ye Zizai menemukan rahasia mayat sekte, dia tahu bahwa hari ini akan datang. Pembersihan medan pertempuran asing setiap 100 tahun adalah waktu di mana sebagian besar orang menyelesaikan kepemilikan mereka.
Ye Zizai diam-diam menghela nafas. Dia menutup matanya dan tidak lagi berbicara. Adapun Wang Lin, dia dengan cepat bergerak dengan Mu Rong melalui gua. Wang Lin jelas bisa merasakan bahwa mereka pergi lebih dalam ke bawah tanah. Ayah yang mereka tuju, semakin jelas dia bisa merasakan energi yin datang dari bawah tanah. Setelah lama, Mu Rong berhenti di depan sebuah gua. Dia memandang iri pada Wang Lin dan berkata, "Leluhur, ini adalah gua yang disiapkan untuk kamu oleh leluhur pertama. Ini adalah salah satu tempat kultivasi terbaik di mayat sekte." Setelah beberapa pertukaran dengan Wang Lin, dia memasuki ruangan. Gua itu hanya 1/5 ukuran gua Mu Rong. Ada lapisan es tebal di tanah yang memancarkan cahaya biru, membuat ruangan terlihat sangat aneh. Ada banyak lubang kecil di dinding. Sepotong energi yin keluar dari mereka. Selain itu, gua itu kosong. Wang Lin berjongkok dan menyentuh tanah. Tiba-tiba, energi yin memasuki tubuhnya, tetapi begitu itu masuk, itu berubah menjadi gas putih dan menghilang di dalam tubuhnya. Ekspresi Wang Lin berubah. Energi yin di tubuhnya jauh melampaui energi yin dari tanah. Wang Lin duduk di tanah. Tangannya membentuk segel sesuai dengan teknik yang dicatat di dalam batu giok. Dia mengirim teknik sambil menyebarkan akal ilahi. Dinding-dinding di gua mulai bergerak aneh sampai semua lubang ditutup. Seluruh gua sekarang menjadi area tertutup. Wang Lin melihat sekeliling dan mulai merenung. Dia terpaksa bergabung dengan mayat sekte karena kembali di kehancuran. Jika dia tidak memasuki array transfer, dia akan terlibat dalam pertempuran antara boneka mayat dan Wu Yu. Dari sekarang, sepertinya Wu Yu tidak berbohong. Tempat ini sangat pas untuk menumbuhkan metode kenaikan dunia bawah. Tapi hanya dari berada di sini, Wang Lin merasakan bahaya, terutama dari Ye Zi. Meskipun ekspresinya baik, Wang Lin merasa seperti sedang diawasi oleh ular berbisa. Perasaan ini segera pindah dari Wang Lin ke Adai saat Ye Zi melihat Adai. Namun demikian, tidak hanya kehati-hatian Wang Lin tidak berkurang, tetapi dia menjadi lebih berhati-hati. Ye Zizai ini pasti punya niat buruk, pikirnya. Wang Lin sedikit mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, sayangnya, situ masih tidur. Dengan pengalamannya, dia bisa melihat melalui Ye Zizai secara instan. Aku harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi karena aku sudah di sini, aku harus mengambil kesempatan ini untuk berkultivasi. Memikirkan hal itu, matanya bersinar. Tangannya membentuk segel dan menembak beberapa teknik. Segera, suara gemuruh datang dari lubang-lubang kecil di dinding dan gas putih memenuhi ruangan. Wang Lin membuka mulutnya dan mengisap semua gas putih ke dalam tubuhnya, tetapi segera, bahkan lebih banyak gas putih muncul dari lubang di dinding. Saat gas putih memasuki tubuhnya, itu diserap oleh energi spiritualnya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi aneh. Kedua tangannya membentuk segel saat dia menembakkan pilar cahaya. Pilar itu dengan cepat mengembun menjadi bola cahaya. Wang Lin bahkan tidak menatap ketika dia melihat bola cahaya biru muda dan berkedip sekali. Matanya berbinar ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, Bumi Yin, peringkat kualitas biasa 1. Sebelum dia bisa selesai, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia merasakan tekanan kuat datang dari semua sisi. Dia merasa seperti kehilangan kendali energi spiritual di tubuhnya. Ekspresi Wang Lin menjadi sangat serius ketika dia dengan cepat menutup matanya dan mulai berkultivasi. Tetesan besar keringat jatuh dari dahinya dan tubuhnya segera basah oleh keringat. Pada saat itu, awan berwarna pelangi besar muncul di langit di atas Zhao. Dapat dikatakan bahwa itu menutupi seluruh langit. Saat awan muncul, seolah-olah pembalasan ilahi telah turun. Ekspresi setiap kultivator di bawah tahap Naschen Soul, dimanapun mereka berada, dari sekte apa mereka berasal, atau apa yang mereka lakukan, berubah. Di bawah tekanan besar, semua murid Ki Condensation adalah ketakutan ketika mereka kehilangan kendali energi spiritual dalam tubuh mereka. Semua pembangun yayasan dan pembentukan inti dengan cepat duduk untuk berkultivasi untuk mengatur energi spiritual dalam tubuh mereka. Hanya kultivator Naschen Soul yang bisa menolak, tetapi ekspresi mereka sangat berubah. Di daerah rahasia di gunung belakang sekte Xian Dao, Unanzi tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum menunjukkan ekspresi ekstasi. Tanpa sepatah kata pun, dia menghilang dari daerah rahasia dan muncul kembali 100 km jauhnya. Di dalam wilayah Zhao, beberapa garis cahaya muncul di langit, semua menerobos menuju menara surga di pusat Zhao. Dengan bagaimana para kultivator bereaksi, manusia bereaksi bahkan lebih kuat. Mereka semua berlutut di tanah menuju menara surga. Legenda mengatakan bahwa pembalasan ilahi berwarna pelangi akan tiba setiap 100 tahun sekali. Akhirnya muncul lagi. Semua kultivator Naschen Soul yang kuat terbang ke menara surga. Jauh di dalam gua-gua sekte mayat, mata Ye Zizai berbinar saat dia menghilang dari ruangan dan dengan cepat berteleportasi. Sebelum dia pergi, dia menggunakan batu giok hijau untuk mengirim perintah kepada setiap murid korpse sekte. Aku akan pergi selama beberapa hari. Buka formasi pertahanan dan bunuh siapapun yang berani pergi. Nenek moyang keluarga Teng, Teng Huayuan, sedang berkultivasi di dalam rumah leluhur keluarga Teng ketika awan berwarna pelangi muncul. Matanya menyala dan keraguan muncul di matanya. Setelah beberapa saat, ia meninggalkan giok transmisi suara dan pergi.
Adegan yang sama terjadi di berbagai sekte utama di seluruh Shao. Dari area Shao, semua jalur cahaya berkumpul di Menara Surga. Menara Surga adalah simbol negara yang merupakan bagian dari serikat kultivasi. Ketika suatu negara bergabung, Uni mengirim seseorang untuk membangun menara. Seorang kurir tinggal di dalam Menara Surga. Utusan ini tidak mengganggu urusan negara tempat mereka berada dan hanya keluar untuk menyelesaikan masalah besar. Unanzi adalah kultivator Naschen Soul pertama yang mencapai Menara Surga. Bagaimanapun, dia adalah kultivator Naschen Soul yang tersisa dari 500 tahun yang lalu. Level kultivasinya sudah pertengahan tahap Naschen Soul dan dia hanya selangkah lagi dari tahap akhir Naschen Soul. Seiring dengan pengalaman yang dia dapatkan dari medan pertempuran asing, dia memiliki pegangan yang kuat pada posisi sebagian besar kultivator kuat di Shao. Dia mengenakan jubah abu-abu saat dia muncul di dasar Menara Surga. Melihat Menara Surga, menara berbentuk segi 8 mencapai sampai ke langit. Ada semburan cahaya yang datang dari menara, membuatnya terlihat sangat misterius. Unanzi menatap Menara Surga dengan rasa takut yang masih melekat di matanya. Ini adalah kedua kalinya dia ke sini. Pertama kali adalah 500 tahun yang lalu, ketika semua 23 kultivator Naschen Soul Shao dipaksa oleh negara peringkat 4 untuk memasuki medan perang asing. 500 tahun kemudian, ia adalah satu-satunya orang yang kembali. Unanzi bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan selama 500 tahun ini. Ada beberapa pertempuran besar setiap hari dan hidup dan mati diputuskan dalam sekejap. Selama 500 tahun ini, ia melihat banyak kultivator yang kuat. Kultivator yang kuat ini hanya perlu menggerakkan jari mereka untuk membunuhnya. Salah satu kultivator jiwa yang baru lahir dari Shao, leluhur sekte Hengyu, Unanzi secara pribadi melihat dia ditelan utuh oleh seorang yang sangat biasa mencari kultivator. Semakin banyak Unanzi melihat, semakin takut dia menjadi, dan semakin takut dia menjadi, semakin dia ingin menembus tahap Naschen Soul. Dalam 500 tahun di medan perang asing, dia mengetahui bahwa di luar tahap formasi jiwa, ada tahap transformasi jiwa. Dengan perasaan campur aduk, dia membungkuk ke arah Menara Surga dan berkata, "Utusan, Xuan Dao Sekte Unanzi ada di sini. Unanzi, kamu dan aku dapat dianggap sebagai kenalan lama. Kamu tidak perlu bersikap formal." Sebuah suara hangat datang dari menara, diikuti oleh seorang lelaki tua. Pria tua ini agak bulat, agak jelek, dan mengenakan jubah hijau yang menyorot perut bulatnya, membuatnya terlihat agak lucu. Tapi Unanzi tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Dia melambaikan tangannya dan mengambil tas memegang. Dia menyerahkannya kepada orang tua itu dan berkata, "Tuan utusan, ini adalah beberapa bahan yang telah aku kumpulkan sejak aku kembali. Beberapa di antaranya adalah bahan yang kamu minta." Pria tua gemuk itu menyipitkan matanya dan tertawa. Dia menerima tas itu bahkan tanpa melihatnya dan menyimpannya saat dia berkata, "Unanzi, kamu adalah kultivator Naschen Soul pertama dari Shao yang berhasil kembali dari medan perang asing sejak aku menjadi utusan Shao. Aku sudah mengirim semua informasi kamu ke sekte aku. Mereka telah mengirim kabar bahwa jika kamu berhasil masuk ke tahap akhir Naschen Soul dalam 100 tahun, maka mereka akan melanggar aturan dan menerima kamu sebagai murid kehormatan." Unanzi mengungkapkan ekspresi ekstasi dan mengangguk. Saat keduanya berbicara, dua garis cahaya tiba, mendarat di area terbuka. Seorang pria dan wanita ada di dalamnya. Pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia sangat tampan dengan cara yang jahat. Ketika dia melihat pria tua yang gemuk itu, dia dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Hi Huan Sek, Chen Huan, menyapa utusan tuan." Wanita itu sangat cantik. Dia memandang lelaki tua yang gemuk itu dan dengan hormat berkata, "Hi Huan Sek, Chen Yan menyapa utusan tuan." Kurir gemuk itu mengangguk dan tidak lagi memperhatikan mereka saat dia mulai mengobrol dengan Unanzi. Dari pandangannya, hanya Unanzi yang nyaris tidak punya hak untuk berbicara dengannya. Tak lama setelah itu, lebih dari 10 orang tiba, termasuk Teng Huayuan. Yang terakhir tiba adalah Ye Zizai. Saat dia memasuki menara, pembawa pesan yang gemuk itu menghembuskan napas dengan lembut. Dia memandang Ye Zizai dan tersenyum tipis. Ketika semua kultivator Naschen Soul tiba, awan berwarna pelangi menjadi lebih rapat di langit. Ekspresi pembawa pesan yang gemuk menjadi serius ketika dia membentuk beberapa segel dan menembaknya ke langit. Tak lama setelah itu, awan mulai bergerak dan sinar merah mendarat dari langit ke Menara Surga. Segera, 6 warna pelangi lainnya mendarat di Menara Surga juga. Setelah Menara Surga menyerap 7 sinar cahaya, itu bergetar dan cincin cahaya berdiameter puluhan meter muncul dari atas menara. Cincin cahaya menembak ke langit, membentuk lubang hitam. Cincin petir putih mengelilingi lubang hitam. Melihat ke atas, orang bisa melihat gelombang energi menyebar dengan pilar cahaya sebagai pusatnya. Awan meleleh seperti air panas yang dituangkan ke salju. Embusan angin muncul dari pilar cahaya. Embusan angin menerpa pakaian semua orang, membuat bunyi letupan. Sebagian besar orang yang hadir adalah kultivator Naschen Soul tahap awal. Mereka semua mundur beberapa langkah di bawah angin. Hanya 4 orang yang tahan terhadap angin dan tidak mundur.
Keempat orang ini adalah Punanzi, Ye Zizai, seorang kultivator berambut putih dari sekte Piao Miao, dan seorang lelaki tua kurus dari sekte Tian Dao. Ekspresi pembawa pesan yang gemuk menjadi sangat serius. Dia terbang ke udara dan dengan hormat berteriak, moderator negara peringkat 3 Silingi menyambut kedatangan utusan Serikat Tani. Kepala besar muncul dari lubang hitam dan dengan dingin memandang semua orang. Termasuk 4 yang tidak mendukung, semua kultivator Naschent Soul di sini merasa seolah-olah jiwa Naschent mereka akan runtuh di bawah tatapan itu. Mereka tidak meragukan sama sekali bahwa jika orang di lubang hitam menatap mereka lebih lama, Naschent Souls mereka tidak akan mampu menahan tekanan dan meledak. Punanzi adalah orang pertama yang pulih. Wajahnya pucat. Dia mengenali sosok ini dengan sangat jelas. Itu adalah ahli dari keluarga setan raksasa dari medan pertempuran asing. Keluarga kultivator ini dibudidayakan dengan melahap kultivator lainnya. Nenek moyang Heng Yu Sekte ditelan oleh anggota keluarga setan raksasa sebelum mereka bahkan mengungkapkan bentuk mereka yang sebenarnya. Tatapan raksasa itu mendarat di Linyi dan ekspresinya menjadi sedikit lebih lembut, tapi dia dengan tidak sabar berkata, daerah terpencil ini nyaris tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Jika bukan karena perjanjian itu, aku bisa menyedot semua energi spiritual dari sini dalam satu nafas. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Medan perang asing akan terbuka dalam 5 bulan. Kalian dari Zhao bertanggung jawab atas area seluas 100.000 km persegi 58 derajat di utara pintu masuk. Ada 7 token di sana. Aturan yang sama seperti biasa, 4 dari mereka harus dipatahkan. Paling banyak hanya 3 sekte yang diizinkan masuk. Jika lebih dari 3 token tersisa setelah 5 bulan, negara Zhao akan kehilangan haknya untuk berpartisipasi. Dengan itu, raksasa itu membuka mulutnya dan 7 sinar cahaya keluar darinya, mendarat di tanah dan mengungkapkan 7 token. Setelah itu selesai, kepala raksasa itu kembali ke lubang hitam, tetapi kepalanya tiba-tiba menyodok kembali dan dia berteriak, jika kamu menemukan manik-manik seperti ini di medan perang asing, kamu harus segera menyerahkannya. Siapapun yang mengubahnya dalam akan dihargai sebagai harta sihir tingkat jiwa transformasi, sekte mereka akan dihargai 10 zombie tahap formasi jiwa, dan negara mereka akan dinaikkan dengan 1 peringkat. Tapi jika ada yang berani menyimpannya untuk diri mereka sendiri, seluruh negara mereka akan musnah. Linyi, ini adalah pesan yang dikirim oleh atasan dari Suzaku. Kamu akan mendapatkan pesan dalam beberapa hari. Dengan itu, matanya menyala dan awan di langit bergerak membentuk sebuah gambar. Gambar itu adalah sebuah manik dengan beberapa awan diukir di atasnya. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa itu adalah manik yang telah dia simpan di dekat dadanya. Dengan itu, raksasa itu bergumam beberapa kali dan kemudian sebuah tangan raksasa keluar dari lubang hitam dan meraih pilar cahaya di puncak menara surga. Dia mengocoknya beberapa kali dan berkata, Linyi, aku mengambil harta ajaib 7 warna ini. Aku tidak bisa datang ke sini tanpa apa-apa. Setelah gemuruh besar, pilar cahaya ditarik ke dalam lubang hitam dan menghilang bersamaan dengan itu. Awan berwarna pelangi di langit berserakan dan tekanan besar yang menutupi Zhao menghilang. Wajah pembawa pesan yang gemuk menjadi jelek. Dia mendengus dingin saat dia melambaikan lengan bajunya dan memasuki menara. Dari menara terdengar suaranya yang suram. Aturan lama yang sama, formasi inti dan kultivator jiwa baru lahir tidak diizinkan untuk bergabung. Bawalah kultivator yayasan pendirian kamu. Mereka adalah kekuatan tempur utama kamu. Semuanya, kembali. Pertempuran akan dimulai dalam 3 hari. 7 sekte ortodoks dan iblis mengambil token mereka. Mereka saling memandang dan pergi tanpa sepatah kata pun. Satu-satunya bagian yang menarik adalah bahwa para penanam Naschent Soul dari ketiga sekte ortodoks semuanya pergi ke arah yang sama. Orang tua kurus Dao sekte itu dengan kejam melihat ketiga orang yang pergi dan berkata, rekan kultivator, bagaimana kalau kalian semua datang ke tempat aku sebentar? Adapun Wang Lin, setelah tekanan menghilang, ekspresinya menjadi gelap. Ye Zizai telah meninggalkan saat tekanan muncul. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini, pikirnya. Meskipun Ye Zizai telah pergi, mayat sekte bahkan lebih waspada sekarang. Setelah memikirkannya, Wang Lin berpikir bahwa ini mungkin bukan kesempatan yang baik, jadi dia menyebarkan perasaan ilahi. Tetapi sama seperti indera ilahinya menyentuh dinding, itu diblokir. Hanya lubang di dinding yang tidak menghalanginya. Tapi lubang itu dipenuhi dengan energi yin dan sangat dalam. Bahkan setelah Wang Lin masuk lebih dari 100 meter ke dalam lubang, dia masih belum menemukan sesuatu yang aneh. Namun, energi yin menjadi lebih kuat, ke titik di mana indera ilahi tidak dapat menahannya lagi dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dia merenung sejenak. Dia tidak bertindak gegabah dan pertama-tama menarik akal ilahinya. Dia menenangkan hatinya, lalu membentuk beberapa segel ketika semua energi spiritual di tubuhnya mulai bekerja. Kemudian, lapisan cahaya biru tua muncul di tubuhnya. Setelah cahaya muncul, itu membentuk pusaran air yang menyedot semua gas putih. Semua murid yang berkultivasi di dalam mayat sekte baru saja pulih indera mereka dari tekanan. Mereka semua terkejut karena mereka bisa dengan jelas merasakan energi yin berkurang sementara Wang Lin berkultivasi.
Karena energi Yin datang dari tempat misterius jauh di bawah tanah, mereka semua sangat terkejut. Ketika Wang Lin melihat aliran energi Yin yang tak berujung datang, ia dengan cepat berhenti menyerapnya dan mulai mencerna energi Yin di tubuhnya. Saat dia berkultivasi, tiba-tiba dia merasakan area tempat dia memegang manik menjadi dingin. Dia dengan cepat mengambil manik-manik dan menemukan bahwa banyak tetes cairan telah berkumpul di sana. Wang Lin langsung terkejut. Harus dikatakan bahwa satu-satunya kelemahan dari manik-manik penentang surga adalah bahwa tidak ada energi spiritual di dalamnya, jadi dia harus minum cairan roh untuk terus berkultivasi di dalam. Tetapi efek air roh berkurang dengan penggunaan. Hanya air roh dari embun yang mempertahankan efektivitasnya. Tetapi mengumpulkan embun terlalu lambat. Itulah mengapa dia tidak berlatih di dalam beat banyak setelah dia mulai mengembangkan metode Underworld Ascension. Namun, dia masih mengumpulkan embun untuk digunakan setiap sekarang dan kemudian. Sekarang, untuk beberapa alasan aneh, manik-manik penentang surga tiba-tiba menghasilkan cairan sebanyak ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cairan roh mengandung energi Yin dan jumlah kekuatan spiritual tidak kalah dengan cairan roh yang dibuat dengan embun. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai mengumpulkan cairan itu. Setelah selesai mengumpulkan semua cairan itu, matanya menyala ketika dia mulai mengolah energi Yin lagi. Segera, gas putih muncul. Kali ini, ia menjaga indera ilahi pada manik-manik batu dan memperhatikan bahwa beberapa gas putih memasuki manik batu, menyebabkan beberapa tetes cairan muncul di sana. Wang Lin mengungkapkan ekspresi gembira. Sama seperti itu, ia mengumpulkan labu cairan roh. Labu itu benar-benar berubah warna. Sekarang biru gelap yang memancarkan cahaya hantu. Bahkan ketika Wang Lin menyentuhnya, dia merasa agak dingin. Jika orang lain menyentuhnya, hanya dengan kontak sesaat saja akan memungkinkan energi Yin menyerang tubuh mereka dan membekukan darah, otot, dan tulang. Dia dengan hati-hati menyimpan labu di dalam tasnya memegang. Saat ia mengeluarkan labu yang lain, tatapannya tiba-tiba terkunci pada manik-manik batu. Awalnya hanya ada satu daun pada manik-manik batu, tapi sekarang ada cuti kedua yang simetris dengan daun pertama. Mata Wang Lin menyala. Menurut Situnan, manik dibutuhkan untuk menyerap 5 unsur logam, kayu, air, api, dan bumi. Hanya setelah itu, manik itu akan benar-benar terbuka dan mengakui pemiliknya. Elemen air sudah penuh, itulah sebabnya awan pada manik itu menghilang. Daun menunjukkan bahwa ia membutuhkan elemen kayu. Tapi bahan elemen kayu sulit ditemukan. Ketika Wang Lin memeriksa pasar di kota Teng Family, ia menemukan beberapa, tetapi harga mereka semua sangat tinggi. Dan dia tidak tahu bagaimana cara membuat manik menyerap mereka atau bahkan jika bahan-bahan itu cukup untuk menyelesaikan manik, jadi dia menyerah pada mereka. Tapi melihat itu sekarang, ada daun tambahan pada manik. Ini menyebabkan Wang Lin berpikir keras. Setelah dengan hati-hati melihat manik-manik itu untuk waktu yang lama, mata Wang Lin berbinar. Dia tidak lagi terburu-buru untuk pergi, setidaknya tidak sampai manik-manik selesai berevolusi atau sampai dia menemukan rahasia manik-manik. Tapi masih ada hal-hal yang perlu dilakukan. Wang Lin menyingkirkan manik-manik batu dan tangannya membentuk segel yang menembakkan sinar biru ke arah dinding. Ketika cahaya biru menghantam dinding, dinding itu tampak mencair. Sebuah lubang terbuka di gua. Wang Lin pergi melalui lubang dan pergi ke rute yang semula direncanakan. Terowongan itu tidak panjang, jadi tidak butuh banyak waktu baginya untuk mencapai gua lainnya. Saat dia keluar dari terowongan, dia tiba-tiba berhenti ketika melihat M. Yurong duduk di sana, bersila. M. Yurong menatap Wang Lin dan berkata, "Leluhur, silakan kembali." Nenek moyang pertama meninggalkan perintah yang menyatakan bahwa tidak ada yang dapat meninggalkan gua pribadi mereka. "Leluhur, tolong jangan buat itu menyulitkan aku." Pandangan Wang Lin menyapu ruangan saat dia mengangguk dan mengambil beberapa langkah mundur. Dia berbalik dan kembali ke guanya sendiri ketika dia berpikir bahwa situasinya telah berubah. Wang Lin mengerti bahwa sekte mayat memiliki aturan yang ketat, tetapi tidak peduli seberapa ketat mereka, tidak ada perlu menempatkan ahli tahap tengah yayasan pendirian di luar kamarnya. Sebelum, ketika dia tiba, dia jelas ingat bahwa orang di ruangan itu adalah murid lapisan 13 Ki Kondensation. Berpikir tentang ini, Wang Lin pergi ke jalan keluar lain di dalam guanya sendiri. Setelah beberapa saat, dia keluar dari terowongan ke gua yang lebih kecil. Tapi ketika dia mengambil beberapa langkah, dia langsung berhenti. Di lantai gua duduk seorang pemuda berpakaian hitam. Dia dengan dingin menatap Wang Lin tanpa sepatah kata pun dan di belakangnya ada peti mati berwarna hijau. Kultivator yayasan tahap tengah lainnya, murid Wang Lin menyusut saat dia mundur dan pergi. Baru setelah dia melangkah terlalu jauh, akal ilahi pemuda itu akhirnya berhenti menguncinya. Jadi, Wang Lin memeriksa semua 11 terowongan yang terhubung ke guanya. Selain dari 5 yang disegel, 6 lainnya semua memiliki kultivator yayasan pendiri menjaga gua, dan salah satu dari mereka bahkan memiliki kultivator yayasan pendirian tahap akhir. Wang Lin kembali ke guanya dengan hati yang berat. Dia duduk dan mulai merenung. Semua ini jelas bukan kebetulan. Tidak sulit menebak bahwa ini diatur oleh He Zizai untuk mencegah Wang Lin pergi. Wang Lin mengerutkan kening.
Dari keenam orang itu, selain kultivator yayasan tahap 1, Wang Lin yakin bahwa ia bisa mengalahkan mereka bahkan jika mereka memiliki boneka mayat. Tapi ini hanya lapisan pertama gua. Dalam perjalanan ke sini di sini, ada lebih dari 30 gua. Akibatnya, ia tidak dapat pergi dalam waktu singkat, jadi sebelum ia bahkan dapat mencapai gua terakhir, dia akan dihentikan oleh kultivator yayasan pendirian tahap akhir, atau bahkan kultivator formasi inti dari mayat sekte. Wang Lin tidak bisa menahan senyum. Dia berharap si Tunan terjaga sekarang. Jika si Tunan sudah bangun, akan jauh lebih mudah untuk pergi dengan memanfaatkan pengalaman si Tunan. Wang Lin memanggil si Tunan beberapa kali di dalam manik, tetapi menyerah setelah tidak mendapat tanggapan. Tapi Wang Lin tahu bahwa jika dia ingin meninggalkan tempat ini, itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan dalam waktu singkat. Tindakannya sebelumnya hanya untuk memeriksa situasi. Kedua tangannya membentuk segel dan menutup gua. Dia mulai mengolah energiin sekali lagi. Tidak hanya dia memiliki manik-manik, tetapi indera ilahinya juga memasuki lubang-lubang di dinding. Wang Lin tidak memecah rasa ilahinya, tetapi memindahkan semua itu sebagai satu ke salah satu lubang kecil. Akibatnya, jangkauan indera ilahinya meningkat pesat. Pada dasarnya, dengan indera ilahinya, jaraknya 1 km, tetapi gangguan dari dinding gua sangat kuat, sehingga terperangkap di dalam gua. Saat Wang Lin berkultivasi, gas putih dengan cepat berkumpul ke arahnya. Perasaan ilahinya seperti benang tipis yang melintasi terowongan di dinding. Meskipun terowongannya sangat panjang, kompleksitasnya bahkan lebih menakjubkan. Sekarang, dia tiba di tempat terjauh yang pernah dia selidiki, yang berjarak sekitar 100 meter dari gua Wang Lin. Setelah indera ilahinya tiba di sana, menjadi sulit baginya untuk melangkah lebih jauh ketika gelombang energiin bergegas maju. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin menanam metode Underworld Ascension, yang membuatnya sangat tahan terhadap energiin, akal ilahinya akan runtuh di bawah satu gelombang energiin ini. Namun, kecepatan di mana ia menyelidiki telah melambat banyak. Setelah waktu yang tidak diketahui, indera ilahinya telah mencapai 300 meter ke dalam terowongan. Gas putih yang mengalir ke arahnya datang dalam gelombang sampai hampir membentuk dinding yang menghalangi jalannya. Wang Lin menggertakkan giginya dan menghancurkan dinding ini dengan indera ilahi. Adegan di depannya menyebabkan Wang Lin yang telah duduk di sana berkultivasi dengan mata tertutup untuk membuka matanya. Ini adalah gua yang sangat besar dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dindingnya. Perasaan ilahi Wang Lin keluar dari salah satu lubang kecil itu. Di tengah ruangan ada peti mati besar. Peti mati ini terlihat sangat normal. Faktanya, tidak ada dekorasi sama sekali, tetapi gelombang energiin yang kuat dilepaskan dari peti mati. Energiin berubah menjadi gas putih yang tersedot ke dalam lubang yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin ragu-ragu dan mengamati peti mati untuk sementara waktu. Kemudian, dia mencoba memeriksanya dengan akal ilahi dan, yang mengejutkannya, dia masuk tanpa perlawanan. Peti mati itu benar-benar kosong kecuali lubang besar. Energiin keluar dari lubang ini. Energiin sangat padat. Gelombang energiin mencegah akal ilahi Wang Lin untuk melihatnya. Di guanya sendiri, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya yang ditentukan. Untuk mencari tahu dari mana energiin ini berasal dan mengapa manik itu bisa menyerap energiin ini, ia mengeluarkan labu dari tasnya memegang dan meneguk tanpa ragu-ragu. Bahkan dengan kondisi fisik Lin saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia dengan cepat kehilangan kesadaran dan tubuhnya menjadi mati rasa. Wang Lin tidak membuang waktu dan dengan cepat mengedarkan energi spiritual di tubuhnya untuk menyerap energiin. Saat ia menyerap energiin, indera ilahinya menjadi lebih kuat. Dengan aliran energi yang konstan, indera ilahinya masuk ke dalam lubang di peti mati. Indera ilahinya berjuang di dalam lubang dan berkali-kali energiin hampir menyebarkan indera ilahinya. Ketika ia turun sekitar 400 meter, energiin membentuk dinding. Wang Lin mengepalkan giginya dan mengambil seteguk besar cairan roh yin. Dia menerobos dinding dan terkejut oleh apa yang dilihatnya. Tubuh yang sangat besar mengambang di udara. Jika Wang Lin membandingkan tubuhnya dengan raksasa ini, dia hanya akan seukuran jari raksasa itu. Di tubuhnya ada tanaman aneh berwarna ungu kehijauan. Tanaman akan bergerak dengan cara yang aneh dan tubuh akan menyusut, tetapi dengan cepat tumbuh kembali normal. Saat siklus berlanjut, tanaman ungu dengan cepat melepaskan energiin. Wang Lin tertegun. Dia menyebarkan perasaan ilahinya, mengamatinya sebentar, dan tertegun. Tubuh ini sengaja ditinggalkan di sini oleh seseorang. Tujuannya adalah untuk menjadi nutrisi bagi tanaman ungu kehijauan. Jelas bahwa alasan sekte mayat memiliki energiin ini adalah karena tanaman ini. Bahkan alasan mengapa manik surga menentang berevolusi haruslah planet-planet ini. Wang Lin merasa bahwa tempat ini sangat aneh karena saat dia masuk, dia punya perasaan bahaya. Tepat ketika dia akan pergi, suara yang sulit dimengerti bisa terdengar. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun dan berusaha untuk menarik akal ilahi, tetapi dia terkejut mengetahui bahwa yin energi di ruangan menghalangi dia untuk pergi. Segera, suara itu semakin dekat dan semakin dekat, sampai dia hampir bisa mendengar apa yang dikatakannya. Selamatkan aku. Wang Lin dengan tegas mengambil labu dan meminum semua cairan roh yin yang tersisa.
Perasaan ilahinya bergetar ketika dia mengisi energi yin di sekitarnya. Sejumlah besar energi yin memasuki indera ilahi dan dicampur dengan energi yin yang tidak terserap di tubuhnya, menyebabkan Wang Lin batuk seteguk darah. Pada saat darah batuk, itu sudah membeku. Meski begitu, indera ilahinya menembus rintangan dan dengan cepat kembali ke tubuhnya. Dia batuk lebih banyak darah beku saat dia mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia tidak berani memeriksanya lagi dan dengan cepat mulai berkultivasi untuk mengatur tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan mulai merenungkan saat dia menatap lubang di dinding. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, Wang Lin sudah berada di Court Sesek untuk 4 hari. Dalam 4 hari ini, selain 3 hari yang lalu, ketika ia menjelajahi bawah tanah dengan akal ilahi, ia tidak pergi sama sekali. Dia menghabiskan waktu ini mengumpulkan cairan roh yin dari manik-manik. Selama waktu ini, manik berubah dari 2 daun menjadi 3 daun. Menurut perhitungan Wang Lin, jumlah total daun harus sama dengan awan sebelumnya, total 10. Wang Lin juga tahu dari pengalaman sebelumnya bahwa setiap daun akan memakan waktu lebih lama daripada yang terakhir. Jika dia terus seperti ini, maka akan butuh bertahun-tahun sebelum dia bisa menyelesaikan elemen kayu. Tapi mayat sekte bukanlah tempat dia bisa tinggal lama. Dia memutuskan untuk memeriksa tempat itu sekali lagi untuk menemukan jalan bagi tubuhnya untuk masuk. Jika dia bisa mendapatkan sebagian dari tanaman itu, dia yakin dia bisa membuat manik berevolusi lebih cepat. Tapi bahaya melakukan ini terlalu besar. Bahkan Wang Lin tidak yakin. Setelah merenung dalam waktu yang lama, dia menyerah untuk pergi sendiri ke sana. Dia mengerti bahwa dengan tingkat kultivasi saat ini, tidak peduli seberapa hati-hati dia, kemungkinan dia bisa mendapatkan beberapa tanaman ungu kehijauan itu rendah dan bahwa dia lebih mungkin kehilangan nyawanya. Setelah memikirkan situasinya, dia tahu bahwa itu tidak aman. Setelah dia mengambil keputusan, dia menampar tasnya dan memegang selubung pedang kuno yang melayang di depannya. Setelah Wang Lin mendapatkan sarung pedang ini, ia hanya memperbaikinya sekali setelah ia mencuri fondasi Teng Li. Meskipun ia tidak berhasil memperbaikinya, ia mendapatkan kontrol atas hal itu, tetapi efeknya tidak hebat. Dia hanya bisa membuat pedang terbang tenggelam 3/5 dari jalan masuk. Wang Lin telah mempelajari sarung pedang ini berkali-kali. Bahkan si Tunan mengatakan bahwa pedang selubung ini sangat aneh dan lebih berharga daripada pedang terbang kecil yang melalui pemurnian darah. Mata Wang Lin menyala saat dia bergumam. Sanha mengatakan sebelumnya bahwa dia menemukan pedang dan sarung pedang ini di dalam gua kuno dan bahwa selain tuannya, hanya orang-orang yang telah mencapai tahap formasi inti yang bisa memperbaikinya. Ada kebenaran dan kebohongan dalam hal ini. Bukannya kamu tidak bisa memperbaikinya jika kamu berada di bawah tahap formasi inti, itu hanya jumlah waktu dan energi spiritual yang dibutuhkan terlalu besar. Setelah kamu mencapai tahap formasi inti, api dalam inti seseorang mempersingkat proses dengan sangat cepat. Sayangnya, teknik pemurnian darah hanya bisa digunakan pada satu item. Jika itu dapat digunakan pada keduanya pada saat yang sama, maka semuanya akan jauh lebih mudah. Wang Lin bahkan tidak berkedip saat dia menatap sarung pedang. Untuk meningkatkan kekuatan pedang terbangnya, dia harus mencoba untuk memperbaiki sarung pedang ini lagi. Meskipun dia tidak memiliki inti, dia memang memiliki inti dingin dari menumbuhkan metode kenaikan dunia bawah. Semua energi spiritual di tubuhnya dikelola oleh inti dingin di tubuhnya. Wang Lin telah mempelajarinya untuk sementara waktu, tetapi si Tunan pernah mengatakan kepadanya bahwa inti dingin jauh dari inti nyata dan bahwa kecuali itu adalah pilihan terakhir, inti dinginnya tidak boleh meninggalkan tubuhnya. Setelah inti dingin meninggalkan tubuh untuk jangka waktu tertentu, inti itu menghilang, artinya dia harus membentuk yang lain. Pertama kali dia memperhalus sarung pedang adalah ketika dia pertama kali memasuki tahap Foundation Establishment. Sekarang dia telah mengembangkan metode Ascension dunia bawah, belum lagi perubahan kualitas energi spiritualnya sendiri juga telah meningkat pesat. Dia sekarang berada di puncak yayasan pendirian tahap awal dan hanya satu langkah dari yayasan pendirian tahap tengah, jadi kali ini akan jauh lebih mudah. Berpikir tentang itu, Wang Lin membuka mulut dan meludah keluar seteguk energi spiritual yin. Saat energi spiritual yin menyentuh sarung pedang, lapisan es menutupi sarung pedang. Wang Lin menunjuk dengan jarinya dan sarung pedang perlahan berputar di udara sambil memancarkan cahaya biru. Itu terlihat sangat indah. Tangan Wang Lin tidak berhenti saat dia menembakkan beberapa sinar cahaya biru. Setiap kali cahaya biru menyentuh sarung pedang akan bergetar. Perlahan-lahan, tangan Wang Lin bergerak lebih cepat dan lebih cepat, sampai tampak seperti ada aliran cahaya yang menghubungkan tangan Wang Lin dengan sarung pedang dan frekuensi gemetar sarung pedang meningkat. Tetes keringat muncul di dahi Wang Lin, tetapi mereka langsung beku dan jatuh ke tanah. Wang Lin sama sekali tidak perlu repot dengan hal itu karena ia dengan cepat menembakkan beberapa sinar biru lagi. Kemudian, dia dengan cepat menampar tasnya memegang dan minum cairan roh yin sebelum dia melanjutkan untuk memperbaiki sarung pedang. Waktu perlahan berlalu. Setelah sarung pedang bergetar untuk waktu yang lama, cahaya biru yang mengelilinginya menyala dan mati. Perlahan-lahan, bentuk pentagon muncul di sarung pedang. Setelah dia melihat polanya, Wang Lin sedikit santai.
Dia tidak lagi menembakkan sinar biru dan sebagai gantinya mengatur energi spiritual di tubuhnya ketika dia berpikir, kultivasi aku sekitar 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Si Tunan memberitahu aku tentang metode yang dapat memaksa formasi pada sarung pedang untuk muncul dengan menggunakan energi spiritual aku. Terakhir kali, aku menembakkan 5.000 sinar energi spiritual sebelum formasi muncul, tetapi aku terlalu lelah untuk melanjutkan. Kali ini, hanya muncul setelah 1.000 sinar. Meskipun tingkat kultivasi aku telah meningkat banyak, itu masih terlalu jauh dari tahap formasi inti. Si Tunan mengatakan sebelumnya bahwa pada tahap formasi inti, hanya beberapa sinar energi spiritual yang akan memaksa formasi untuk muncul. Dia mengambil napas dalam-dalam. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke perutnya. Perutnya menyusut kembali ketika dia mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Tangan kanannya perlahan naik dari perutnya dan dia membuka mulutnya seperti bola biru seukuran bayi pertama yang melayang keluar dari mulutnya. Wajah Wang Lin pucat. Setelah bernapas perlahan sebentar, dia dengan cepat menunjuk ke inti dingin. Tiba-tiba, inti dingin meleleh menjadi genangan cairan biru. Wajah Wang Lin menjadi lebih pucat. Bahkan tidak ada jejak darah, tapi ekspresi Wang Lin menjadi lebih serius saat dia dengan hati-hati membimbing inti dingin yang meleleh ke sarung pedang.